Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas hidup kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah online kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online kami setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan kontrak gedung dapat dimasukkan melalui rekening berikut.
Salam Bapak Ibu, ketemu lagi kita dalam ibadah online GBICRC. Dan kepada saudara-saudaraku yang kekasih dari Jimas, Sampurasun, Rampes. Oke, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Walaupun masih dalam masa pandemi, berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup kita jika kita tetap bergantung padanya, berserah kepadanya. Sebelum kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar sungguh Tuhan yang berbicara kepada kita setiap pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa karena Bapa mengasihi kami, Bapa memperhatikan hidup kami, Bapa peliharakan kami, dan tangan kanan-Mu tetap memegang kami sesuai dengan janji pada firman-Mu. Dalam kondisi pandemi ini kami masih melakukan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan dengan ibadah online ini pun Tuhan berkati kami lewat pembelajaran firman-Mu, lewat puji-pujian yang sudah dinaikkan. Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami satu persatu Bapak, urapi jemaat-Mu GBICRC dan Jimas. Engkau lawat mereka satu persatu. Apapun persoalan hidup mereka, Tuhan boleh angkat saat ini juga. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu hanya perantara Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berbicara lewat mulut hamba-Mu ini, yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, berkati firman yang akan dibagikan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita ketemu lagi dan kita renungkan firman Tuhan. Saya diberi tema mengenal Allah. Bapak Ibu, kalau sudah dengar kata mengenal, kenal, itu sudah sehari-hari ya kita alami ya. Sehari-hari kita kenal banyak orang. Oke. Namun di sini ada yang spesial, kita belajar bagaimana kita mengenal Allah dan kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar dan apa dampaknya jika kita mengenal Allah dengan benar. Ayat yang pertama yang saya mau bacakan Bapak Ibu sebagai pembuka firman Tuhan pagi hari ini adalah dari Yohanes 17 ayat 3. Ayat ini sudah sangat terkenal, ini merupakan doa dari Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berdoa untuk murid-muridnya dan tentu saja buat kita semua. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka di sini berarti murid-murid Tuhan Yesus dan termasuk kita Bapak Ibu, mengenal Engkau. Engkaunya huruf besar. Berarti engkaunya di sini menggambarkan Allah Bapa di surga. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dalam doanya pun Tuhan Yesus selalu mendoakan kita kepada Allah Bapa di surga supaya kita mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar, bukan apa kata orang. Nah itu dia. Banyak sekali orang-orang Kristen, dia mendengar tentang Allah karena apa kata orang. Ini enggak. Mengenal Engkau satu-satunya Allah. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus mengenal Allah? Ada 3 alasan. Sebenarnya banyak banget Bapak Ibu, ini mengenal Allah ini sangat-sangat luas sekali memang. Tapi saya bawa di sini 3. Yang pertama, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah adalah Maha Tahu.
Firman yang mendukung hal ini ada dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama Bapak Ibu buka Alkitabnya atau dari handphone juga, kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Oke, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa siapa? Doa Daud ya. Oke, nama ayat 1 dia katakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jelas ya, Tuhan mengenal kita, Bapak. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Allah mengerti betul pikiran kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Allah tahu ya, segala jalanku kau maklumi. Kaunya huruf besar. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, di sini Bapak Ibu, Daud sangat mengenal Allah. Kenapa Daud sangat mengenal Allah di sini? Karena Daud tahu Allah itu Maha Tahu. Allah tahu di mana kita. Bahkan perkataan di sini dikatakan dalam ayat yang keempat, sebelum lidahku, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui itu. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Nah Bapak Ibu, apakah tidak ada kerinduan yang begitu hebat dalam diri kita setelah kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, kita nggak pengen kenal sama Dia? Wow! Sementara di dunia nyata ini Bapak Ibu, bukan berarti kita hidup di dunia tidak nyata ya. Maksud saya dalam standar dunia, kalau kenal orang-orang terkenal itu rasanya wah keren banget ya. Kenal artis, kenal pejabat, padahal mereka manusia biasa. Mereka terbatas. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang tahu di mana kita ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, bahkan yang lebih hebat lagi, ketika kita belum mengatakan sesuatu, Dia tahu apa yang mau kita katakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus mengenal Dia lebih lagi dari apapun yang ada di dunia ini. Mengenal Allah. Alasan yang pertama, karena Dia Maha Tahu. Kalau manusia biasa saja yang terkenal gitu ya, manusia itu ya fana Bapak Ibu, oke? Nanti mati, dikubur. Kita pengen kenal, apalagi kalau di dunia kampus misalnya ada profesor yang hebat banget, jenius, kita pengen kenal. Ini Allah kita, Allah Maha Tahu. Di atas segala profesor, Bapak Ibu. Di atas segala orang terkenal di muka bumi ini. Allah Maha Tahu. Maka kerinduan itu harus selalu ada Bapak Ibu. Mengenal Allah. Itulah salah satu alasan kenapa kita mengenal Allah. Harus mengenal Allah. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, Dia Allah yang Maha Adil. Makanya kita harus kenal Dia. Lanjutan ayat tadi, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 Bapak Ibu. Saya bacakan, kita sama-sama Bapak Ibu ikuti di rumah ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Mu-nya huruf besar. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Mu-nya huruf besar. Jika aku mendaki ke langit, wow, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dia katakan di sini, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku.
Dimanapun kita, Allah selalu maha hadir. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Wow. Alasan kedua, kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar, mengenal Dia lebih dalam lagi, karena Dia maha hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengenal Dia dan kita sadar betul Dia maha hadir, tidak ada lagi rasa takut dalam diri kita. Apa yang ditakutkan? Ada firman Tuhan yang sangat terkenal, sering dikatakan oleh hamba Tuhan yang khotbah di gereja kita juga sudah sering. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saya nggak ada lawan, kata orang Ambon, Bapak Ibu. Oke, Allah maha hadir. Nah, kalau Allah yang pertama tadi maha tahu, Dia tahu segalanya tentang diri kita. Allah maha hadir artinya Dia siap menolong kita, siap menjaga kita, tangannya pegang kita dimanapun kita berada, bahkan di dalam gelap pun Dia ada, Bapak Ibu. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut akan masa depan kita? Alasan kedua, kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Karena Dia maha hadir. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa kita mengenal Allah? Harus mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar pasti ya, Bapak Ibu. Karena Allah menciptakan hal-hal yang terbaik buat kita. Allah memberikan kita yang terbaik. Dan ini satu rangkaian ini Mazmur ini, Bapak Ibu. Ini yang saya ulas sekarang, alasannya kenapa kita harus mengenal Allah. Mazmur 139 tadi lanjut lagi ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu. Allah ciptakan yang terbaik buat kita. Ayat 13 saya bacakan, Bapak Ibu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Bapak Ibu, kita sudah sering dengar firman ini ya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita ditenun, dirajut. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Oke, dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini pengakuan tulus dari seorang Daud. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi-bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow. Kita dari sejak kandungan ibu kita sudah diciptakan oleh Allah, dirajut. Jadi kita diberikan hal yang terbaik. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah kita sadar bahwa Allah kita maha tahu, Allah kita maha adil, dan Allah kita selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Sudah sewajarnya kerinduan akan mengenal Allah itu selalu ada membakar jiwa kita. Kita pengen kenal, dan seterusnya. Lewat apa Bapak Ibu? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan melakukan firman-Nya dengan setia. Itu dia kenapa alasan kita harus mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apa dampak dalam hidup kita jika kita mengenal Allah dengan baik? Apa dampaknya? Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Apa dampaknya? Kita baca ya. Beberapa ayat nanti jadi ayat inti, Bapak Ibu. Ayat 1, Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.
Ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, simak baik-baik ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia, nah ini dampak pertama. Ia pasti muncul seperti fajar. Wow, menerangi jalan kita. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya apa? Berkatnya melimpah bagi kita. Seperti fajar, seperti hujan. Hujan, fajar itu melambangkan berkat Bapak Ibu. Fajar melambangkan hidup di hadapan Allah, hidup dengan benar, senantiasa bercahaya menerangi orang lain juga. Itulah dampaknya kalau kita mengenal Allah dengan benar. Yang pertama Bapak Ibu. Saya lanjut ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah ini dia. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dan dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan-perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Itulah dampaknya kalau nggak sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah sekarang apa dampak positifnya? Yang kedua, yang pertama tadi sudah, Dia akan datang ke kita, memberkati kita, menerangi kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang seperti fajar dikatakan. Sekarang yang kedua, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu, kita mengenal Allah karena memang itu kesukaan bagi Allah. Kalau kita melakukan, katakanlah hai anak-anak muda, melakukan hal yang menyenangkan hati orang tuamu, maka orang tuamu pasti suka sama kamu kan ya? Ya cowok dengan cewek yang sedang pacaran mungkin, suami istri, suaminya melakukan hal yang menyenangkan buat istrinya, maka istrinya senang. Demikian juga Allah. Allah pengen kita mengenal Dia lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Tentu saja mengenal dengan benar. Itu lebih daripada korban-korban kita, lebih daripada persembahan-persembahan kita. Itu clear banget ayat 6. Kalau kita mengenal Dia, Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah kita tahu bagaimana, kenapa kita harus mengenal Allah dan apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pertanyaan yang sering ditanya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Sebenarnya nggak rumit Bapak Ibu, cara kita mengenal Allah. Di sini saya bawa hanya ada 2 Bapak Ibu. Yang lain memang banyak banget ya, terserah ya. Yang pertama, dari mana kita bisa mengenal Allah? Yang tadi maha tahu, maha adil, gitu ya, menciptakan yang terbaik, gitu ya. Oke, melalui ciptaannya, alam semesta. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wow. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya cakrawala itu hasil kerjaan Tuhan. Maka dengan tahu kita bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan, disitulah kita mengenal Allah yang maha dahsyat, Allah yang menciptakan semuanya, termasuk kita. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ingat Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, tidak ada yang terjadi tanpa Dia ketahui. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya atas kontrol Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia nggak mungkin terjadi. Alam semesta, hidup kita,
Tadi kita sejak janin kita dirajut dalam kandungan ibu kita. Jadi cara pertama melalui ciptaannya. Makanya kita pun sebagai manusia, ayo kita sebagai ciptaannya, kita saling menghargai. Kenapa? Karena kita sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita melalui apa? Jelas. Ini baku ya Bapak Ibu, melalui firman-Nya. Kita bisa mengenal Allah dengan baik dan benar melalui firman-Nya. Yeremia 33 ayat 11 mengatakan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Ada lagunya kan Bapak Ibu? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Luar biasa Bapak Ibu. Oke, lewat firman-Nya kita tahu Allah itu baik. Allah itu setia, kasih setianya selama-lamanya. Buat siapa? Buat kita Bapak Ibu. Makanya kalau saya renungkan, kalau kita mengenal Dia dengan benar, siapa Allah kita? Nggak ada lagi khawatir dalam hidup ini Bapak Ibu. Mau koroni kayak terserah, nggak ada lagi Bapak Ibu khawatir. Tapi tetap kita harus jaga ya. Jangan karena aku udah kenal Tuhan kok corona didatangi gitu, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, wah itu sama aja mencobai Allah namanya. Oke, pemerintah ini kan wakil Tuhan di muka bumi. Pemerintah sudah putuskan ada protokol kesehatan, taati dong itu. Jangan mentang-mentang aku sudah kenal Allahku, Allah yang hebat yang menyelamatkan. Oh nggak ada itu corona bagiku, jangan. Roma 8 ayat 28. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Lewat firman-Nya. Tadi dikatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah sekarang bagaimana kita mengenal Allah lewat firman-Nya? Apa kata firman Tuhan tentang Allah? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah selalu turut bekerja dalam pekerjaan baik. Jangan dipotong. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enggak. Sesuatunya di sini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah Bapak Ibu, ada campur tangan Tuhan untuk kebaikan kita. Itulah Dia Allah kita. Lewat firman-Nya kita tahu, Allah itu ikut ya bekerja selalu ya. Jadi apa yang ku alami di sana tetap ada Allah. Jangan katakan Tuhan sudah tinggalkan aku. No. Ayat firman Tuhan lagi. Bagaimana kita mengenal firman-Nya? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu, sudah rancangkan semua terhadap kita, pribadi lepas pribadi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kenapa kita harus khawatir tentang masa depan kita? Allah sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Kenapa kita selalu khawatir? Khawatir itu berarti tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, Bapak Ibu. Lewat firman-Nya kita tahu bahwa rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang suram gitu. No. Yeremia 4 ayat 10. Nah ini ayat favorit saya ini Bapak Ibu. Sudah berapa kali saya bagikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah ini ayat favorit saya. Saya sadar betul saya ada sampai hari ini karena Tuhan pegang saya. Kalau enggak saya nggak mampu lewati segala masalah yang ada dalam hidup saya, dalam keluarga saya.
nggak mampu saya. Tapi karena saya sadar Allah pegang saya, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dia sudah janji, jangan takut. Dia katakan, kenapa kita harus takut? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Lewat firman-Nya. Firman-Nya mengatakan, Allah sudah berjanji, dia akan pegang kita dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita kenal betul siapa Allah kita, apa yang akan dia perbuat dan apa yang dia perbuat terhadap diri kita, nyaman hidup ini Bapak Ibu. Bahkan ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Wow, damai sejahtera Allah akan diberikan kepada kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ya. Ada satu, ini bagian akhir Bapak Ibu. Ada satu contoh tokoh Alkitab. Bagaimana dia hidupnya sangat mengenal betul siapa Allahnya. Yaitu Daniel, dari Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Saya baca ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap karena mereka bandel suruh menyembah patung raja kan ya. Ya, setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ada perintah kan harus menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Wah, itu raja paling keren itu dulu kan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, jadi ada tandanya, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini aturan negara Bapak Ibu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu kata Nebukadnezar. Ayat 16. Lalu, nah ini yang enaknya di sini Bapak Ibu. Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ingat ya, statement dia, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, maka dia pasti melepaskan. Imannya luar biasa. Tetapi puncaknya itu ayat 18 Bapak Ibu, ini luar biasa. Tetapi ini jawaban mereka, seandainya tidak, artinya mereka tidak diselamatkan, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang Bapak Ibu alami sekarang? Persoalan apa yang berat Bapak Ibu alami? Apakah persoalan itu membuat Bapak Ibu jadi undur dari Tuhan? Baca Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengatakan, mereka beriman bahwa Allah sanggup menyelamatkan mereka. Tapi mereka bilang, kalaupun Allah tidak mau menyelamatkan, kami tetap menyembah Allah. Wah, kita seringkali baru persoalan kecil langsung undur. Tuhan gimana sih? Ini contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang patut kita contoh Bapak Ibu. Ayat terakhir sebelum saya tutup firman Tuhan, Amos 5 ayat 4. Ini sebagai penutup Bapak Ibu. Singkat banget ayatnya. Carilah aku, akunya berbesar, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin Bapak Ibu.
Bapa dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, sungguh kami punya Allah yang luar biasa. Kami senantiasa rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sadar apa yang ada dalam diri kami, bahkan hal yang paling dalam diri kami sekalipun yang kami tidak mengerti, Engkau tahu Bapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah kerinduan ini mengenal Engkau Allah yang benar itu senantiasa ada menyala dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari kami senantiasa sadar jika kami mengenal Engkau dengan benar, maka apapun yang kami alami, kami sanggup menjalaninya. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah dibagikan. Dan biarlah firman-Mu yang berbicara terus terhadap semua umat-Mu, CRC maupun Jimas, sehingga itu membuat kami semakin bertumbuh dan mengenal Engkau Allah kami yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu, hamba-Mu yakin tetap berbicara di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, janji-Mu mengatakan tangan kanan-Mu tetap pegang kami. Di masa pandemi ini Bapa, kami yakin dan percaya tangan kanan-Mu memegang kami, membawa kami pada kemenangan. Bapa, berkati setiap umat-Mu di CRC maupun di Jimas. Tuhan urapi mereka, apapun persoalan hidup mereka, biarlah mereka senantiasa datang kepadamu, sujud menyembah Engkau, Allah kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sampai ketemu pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Bapa yang ajaib, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, tiap hari bahkan sampai Maranatha. Bahkan sampai Tuhan sudah nanti awan-awan mengerti dalam kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke sorga, menyusun Tuhan yang angkasa, dan dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat pagi saudaraku, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah online pada pagi hari ini. Tetap bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati.